Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas lagi saham BPCA yang sudah rilis laporan kuartal 1 2023 tanggal 27 April ya. Dan hari ini tanggal 3 Mei hari Rabu harganya turun 1,3% ke 8925. Untuk kinerja harga sahamnya sendiri, kalau kita lihat ini jangka panjang memang naik terus teman-teman ya. Kecuali satu minggu terakhir ini memang turun 2,99% dan year to date 2023 masih positif 4,39%. Harga tertinggi setahun terakhir ada di 9.400, ini adalah harga all time high-nya BBCA. Kemudian terendahnya ada di 7.000, jadi harga saat ini masih lebih dekat ke harga all time high-nya dia teman-teman ya. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas saham BPCA ini dari 4 analisa. Yang pertama fundamental ya, gambaran umum perusahaan dan kinerjanya secara umum. Kemudian dari seasonality, biasanya bulan-bulan apa saja saham ini berpotensi naik atau turun. Kemudian dari bandarmologi, bagaimana perpindahan saham BPCA selama setahun terakhir dan di bulan Mei ini. Sudah 2 hari kerja bursa. Dan terakhir dari analisa teknikal, kita akan review performance analisa teknikal di video yang sebelumnya dan kira-kira arah harga ke depannya akan seperti apa. Oke, ini buat teman-teman ya, mestinya sudah pada tahu semua lah Bank BCA ya, namun ini juga bukan bank aja teman-teman ya, karena dia punya anak perusahaan, ada BCA Finance, kemudian ada apa, money lending, ada jasa pengiriman uang, BCA Syariah, sekuritas juga ada, asuransi juga ada ya. Jadi memang induknya adalah bank umum, teman-teman. Namun anak usahanya bank biasanya anak usahanya ya seperti ini ada pembiayaan, kemudian sekuritas, ada asuransi juga. Oke, ini sudah listing di bursa tahun 2000 ya, IPO price-nya 1.400, sudah stock split 3 kali ya, bagi 2 bagi 2 bagi 5 ya, sehingga harga IPO-nya kalau kita sudah stock split seperti ini adalah 70 per lembar saham. Dan kalau kita bandingkan dengan harga saat ini, BPCA ada di 8.925, itu harga saat ini sudah 12.750% dari harga IPO-nya. Jadi kenaikannya luar biasa teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke eh, kinerjanya di kuartal 1 2023. Kalau kita lihat di sini ya, kinerjanya lagi-lagi menembus kinerja tertinggi sepanjang masanya BCA teman-teman ya. Untuk kuartal 1 ya. Jadi ini tembus baik dari sisi pendapatan bunga, kemudian laba kotor, laba usaha maupun laba bersihnya. Bahkan ini naiknya lebih tajam teman-teman ya. Kalau kita tarik garis ini lebih tajam menuki eksponensialnya ya di kuartal 1 2023. Untuk prosentase dari pendapatannya sendiri, struktur pendapatannya ini beban pokok penjualnya semakin turun teman-teman ya, semakin membaik ya, sehingga laba kotornya pun meningkat. Kemudian laba beban usaha juga berhasil ditekan ya, dari 42 ke 34. Ya, ini pertama kali di kuartal 1 2023 beban usahanya di bawah 40%. Makanya tadi labanya naiknya cukup signifikan. Ya, laba bersihnya pun naiknya cukup signifikan ya, dari yang biasanya cuma di angka kepala 3 sekarang sudah di angka kepala 4, 44,9%. Ya, jadi ini performance terbaik lagi di tahun 2023 di start mulai dari kuartal 1. Ini adalah performance secara angkanya teman-teman ya. Pendapatannya tadi naik 21,9% ya, kemudian laba kotornya naik 21,2% dan laba bersihnya naik 43%. Jadi ini cukup oke ya, karena apa ya? Karena BCA ini sudah apa udah besar ya. Jadi biasanya perusahaan kalau sudah besar itu pertumbuhannya biasanya sulit untuk bertumbuh lagi. Namun ini masih bertumbuh 21,9%. Untuk rasio laporan keuangan saya belum bisa menemukan ya untuk yang kuartal 1 2023. Ini masih yang lama, masih sama dengan video yang sebelumnya. Saya jelaskan singkat aja untuk teman-teman yang belum nonton video saya yang sebelumnya. Ya, jadi ini masih pertanggal 31 Desember 2022 ya dibandingkan 2021 ya. Untuk KPMM atau modal sendiri itu 25,77%. Jadi ini masih jauh di atas standar, masih oke. Aset produktifnya pun ini cuma di bawah 1%, ya sangat bagus. Untuk CKPE-nya ini 3% ya, 2 kali lipat lebih dari NPL gross, di mana ini bagus ya. Ini standarnya adalah standar saya sendiri yang menentukan. Silakan teman-teman kalau misalnya punya standar yang beda
Ya, untuk NPL netnya ini juga bagus di bawah 1% ya, di mana standarnya 1,2%, 1 sampai 2%. Untuk ROA yang nomor 1 3,91%, ROE-nya 21,70, jadi naik ya, ini bagus di atas standar juga. Net interest margin-nya juga di atas net interest margin-nya standar sebenarnya 5,34, 4 sampai 6%. Untuk beban operasionalnya ini sangat bagus ya, efisien sekali. Karena standarnya itu 70 sampai 80 nih hanya 46,54 ya. CIR-nya juga sama ini di atas standar ya. LDR-nya ini juga standarnya 80 sampai 100 ya. Cuman karena BCA ini kan mungkin perusahaan yang sangat liquid ya, di mana transaksi itu sangat banyak ya, lebih banyak digunakan untuk bisnis, sehingga dia loan to deposit ratio-nya dijaga di 65,23%. Oke, ini dari rasio keuangannya overall sangat baik, teman-teman ya. Untuk valuasinya sendiri pada saat video ini dibuat itu sekarang sudah mencapai 5,21 PBV-nya dan PI-nya 23,86. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini merupakan PBV tertinggi, teman-teman ya. Tertinggi sejak 2010 di 5,21 yang sebelumnya nggak pernah mencapai di atas 5. Ya, untuk PI ratio-nya ini masih terbilang tinggi meskipun 2020 pernah lebih tinggi, teman-teman ya. Untuk ROE-nya sendiri 20,92% ini sebenarnya cukup tinggi, namun karena kita bayarnya di PBV 5,21 sehingga kita hanya mendapatkan earning yield-nya adalah 4,02%. Ya, jadi ini terbilang valuasinya mahal teman-teman ya, karena hanya memberikan earning yield di harga saham yang kita beli saat ini adalah 4,02% per tahun. Nah, ini teman-teman ya, dividen ini jelas sangat rutin membagi dividen teman-teman ya, bahkan setahun pasti bagi 2 kali ya. Ini pasti bagi 2 kali setahun. Terakhir dividen yield-nya untuk setahun terakhir 2,3%. Ya, nah kalau kita lihat dari EPS yang disetahunkan, meskipun ini memang masih terlalu dini ya untuk menyimpulkan karena baru 1 kuartal, namun sesuai data yang ada saat ini ya, EPS-nya akan disetahunkan menjadi 374 ya. Kalau kita anggap aja pembagiannya ya tetap 50% teman-teman ya. Tetap 50% karena ini 2022 baru 62%, namun biasanya memang sekitar 50% lah ya separuhnya gitu ya. Ya, anggap aja 50% ini akan membagikan 187 dengan harga saat ini ya akan dapatnya 2,1% ya sesuai ya. Karena kita tadi earning yield-nya kan 4,02 ya, karena 4,02 per tahun bagi dividennya setengahnya, maka ya kita akan mendapatkan return-nya 2,1% karena dividennya hanya separuh dari earning yield. Oke, ini seasonality-nya teman-teman ya. Kalau BCA ini memang banyak potensi naiknya dan kebetulan bulan Mei ini adalah potensi yang naiknya kecil. Ya, sehingga kemungkinan besar bulan Mei ini harganya akan turun. Ya, nanti bulan Juni sampai Oktober ada peluang untuk naik. Jadi Mei ini mungkin nanti di akhir Mei ya mungkin kesempatan untuk beli teman-teman ya di akhir Mei karena bulan Juni sampai Oktober adalah kesempatannya untuk naik sangat tinggi. Ya, jadi justru di bulan Mei ini di mana ada penurunan nanti kita akan bisa kesempatan untuk membeli di harga yang turun di bulan yang turun teman-teman. Oke, untuk analisa bandarmologinya ini dimiliki oleh Dwi Muria Investama Andalan ya 54%, ada masyarakat yang non warkat ada 42,55%, ada afiliasi pengendali ada Pak Robert Budi Hartono, Pak Bambang Hartono dan masyarakat yang warkat teman-teman ya. Kalau warkat ini berarti tidak scriptless ya, sahamnya tidak bisa diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia, kira-kira seperti itu ya. Dan ini direksi dan komisaris ya, banyak sekali yang memiliki saham ini dan jumlahnya nggak main-main ya. Ada yang komisaris memiliki 106 juta lembar saham. Ya, ini direksinya juga memiliki 40 juta lembar saham. Jadi cukup banyak. Untuk jumlah pemegang sahamnya ini juga cukup banyak dan ini jumlahnya bertambah ya, bertambah cukup signifikan teman-teman ya dari 230.000 menjadi 276.000. Ya, untuk partisipasi investor asing di saham BPCA ini tinggi ya, di atas 50%, tinggi sekali 66% totalnya dan tentu saja kita eh, mestinya sangat memperhatikan pergerakan investor asing di saham BPCA ini ya. Kalau kita lihat di kuartal 4 2022 ini buang barang cukup banyak ya, 4,9 juta lot. Ya, namun di 2023 ini dia sudah mulai membeli lagi ya,
meskipun belum sebanyak yang dijual di kuartal 4 2022 ya. Ini paling banyak ada di Februari pembelian dan kemudian bulan April kemarin. Ini bulan Mei masih terlihat distribusi, teman-teman ya. Nah, tadi selain dari partisipasinya sangat tinggi, ini juga kepemilikannya investor asing juga tinggi ya di saham yang floating yang beredar atau yang scriptless ya atau yang non warkat tadi, teman-teman ya. Ini juga paling banyak. Jadi ini semakin meyakinkan bahwa investor asing memang memiliki peran penting dalam pergerakan harga di BBCA. Ya, jadi kita follow aja investor asing di BBCA. Nah, kalau kita lihat ya perpindahan sahamnya setahun terakhir dari April ke April, saham BBCA ini ada satu yang menonjol membeli, teman-teman ya. Yang jelas ini investor asing mengumpulkan ya sebanyak 0,72 dan yang paling banyak membeli adalah foreign others ya. Foreign others ini 1,82. Mereka belinya dari banyak ya, pecah-pecah nggak ada yang dominan ya. Yang menjual paling besar ini 0,84, corporate itu pun hanya satu kali ya, hanya satu kali di sini ya. Dan ini kemungkinan besar bisa dihabisin ya, cuman kurang sedikit aja, cuman 71 juta lembar saham ya. Kemungkinan bisa dihabiskan. Ya, jadi ini secara kesimpulan sedang ada akumulasi dan kebetulan investor retail eh, lokal ini juga terlihat akumulasi sedikit, namun ini kelihatan sudah sedang buang barang ya di bulan dari Maret ke April sedang buang barang ya. Tadi secara jumlahnya Maret malah bertambah ya, malah bertambah jumlah orangnya ya. Oke, ini dari detail perpindahan sahamnya. Intinya ini sedang ada akumulasi yang berkelanjutan ya, setiap bulan ini bertambah terus, grafiknya naik terus. Ini pernah turun beberapa kali. Kemungkinannya di Desember tadi yang buangnya cukup banyak, teman-teman ya. Dan yang buang banyak ini foundation ini bukan buang banyak, sorry. Dia buangnya berkelanjutan ya. Untuk yang lainnya nggak ada, teman-teman ya. Ini reksadana lokal juga sedang ada yang mengurangi ya. Mungkin taking profit karena sudah harganya menyentuh all time high. Oke, jadi kesimpulannya ini adalah sedang akumulasi, teman-teman, meskipun jumlahnya nggak terlalu signifikan, hanya 0,72%. Untuk bulan Mei sendiri, teman-teman ya, kalau kita lihat di sini ya, bulan Mei harganya sudah turun. Itu tanggal 2 dan tanggal 3 itu terlihat sedang buang barang ya, investor asing. Tadi kita sudah lihat di sini ya, ini buang barang 229 ribu lot. Ya, jadi sedang distribusi dalam 2 hari pertama kerja di bursa, makanya harganya turun karena kalau investor asing buang mestinya harganya akan turun. Tadi sudah diinfokan ya bahwa investor asing sangat berperan dalam pergerakan harga saham BBCA. Nah, ini adalah analisa teknikal yang saya share coret-coretan di tanggal 3 Februari 2023. Waktu itu saya memprediksi bahwa harga sahamnya akan downtrend ya. Ini sedang membentuk pola downtrend ya, kemudian akan turun ke 7.650, naik kemudian turun lagi ke 7.250. Namun ternyata prediksi saya salah total ya. Kenapa? Karena ternyata harga sahamnya malah naik, teman-teman. Jadi kebalikan ya. Ini turun ke sini, ternyata malah naik. Ya, ini sejak saya tadi presisi turun ke sini, ternyata malah naik, turun dan naik lagi ya. Jadi kebalikannya. Ya, ini sempat ke 9.000 dan ini sedang turun lagi. Nah, kira-kira kedepannya akan kemana arah harga sahamnya? Nah, kalau kita lihat tadi di awal bulan Februari, investor asing sudah mulai distribusi, kemudian dia akan turun dulu, teman-teman ya. Dia akan turun dulu ke 8875 bisa, ya, ke 8875 bisa. Kemudian dia akan naik lagi nanti, teman-teman ya. Tadi kan di bulan Mei sudah diprediksi akan turun, jadi kemudian dia akan turun ke sini dulu. Kemudian di bulan Juni dan selanjutnya dia kemungkinan akan naik bergerak naik ya, teman-teman ya. Apakah akan menembus all time high lagi? Kemungkinan besar iya ya, karena tadi kita lihat secara fundamental profitnya juga naik tembus all time high lagi ya. Jadi nggak heran kalau sahamnya ada potensi untuk menembus all time high lagi. Oke, ini dari analisa teknikalnya, coret-coretan untuk sekedar seru-seruan aja teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk ke risamnya. Tadi secara fundamental kinerja jangka panjangnya masih naik ya. Kinerja jangka pendeknya naik, juga valuasi terbilang mahal, rutin bagi dividen, forecast 2024-nya 2,1%. Untuk seasonality ada peluang naik di bulan Juni sampai Oktober. Jadi nanti bulan Mei ini kemungkinan akan turun, jadi kita bisa mengambil potensi ya dari penurunan itu untuk
mengambil capital gain kalau misalnya bulan Juni sampai Oktober harganya naik, apalagi sampai tembus all time high. Ya, untuk Bandara Mologi sendiri setahun terakhir sedang akumulasi, namun 1 sampai 3 Mei sedang distribusi meskipun kita terlalu dini untuk menyimpulkan ini distribusi karena baru 2 hari. Namun berdasarkan data yang ada saat ini ya ini masih terbilang kategorinya distribusi. Untuk teknikal ini sedang ranging di 8175 dan 9400. Ya, ini ranging di sini teman-teman ya. 8175 dan 9400 di all time high-nya. Dia ranging bolak-balik di sini aja. Ya, nah nanti kita tinggal nunggu apakah dia akan break all time high lagi atau enggak. Tergantung dari kinerjanya teman-teman ya, dan tentu saja tergantung dari pergerakan investor asing, itu yang paling utama. Karena mereka lah yang menggerakkan harga sahamnya ya. Namun mereka menggerakkan harga saham tentu saja juga melihat dari kinerja perusahaannya ya. Oke, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham BBCA ya. Teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri sebelum melakukan pembelian atau penjualan saham BBCA. Mungkin sampai di sini dulu analisa video saham BBCA. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.